bangsa. Galarua anti korupsi, anti intoleransi, anti kemiskinan, anti ketimpangan. Hari ini Galarua akan berbincang dengan seseorang. Materi perbincangan sangat luar biasa. Mari kita bongkar. Ya, jadi ini terima kasih sekali, saya merasa mendapat kehormatan betul nih. Iya, jadi saya ini kalau saya itu majunya di Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, luar negeri. Ya. Siapa tuh? Jakpus. Enggak, luar negeri semua. Oh, Amerika berarti bisa. Semua, itu sekitar berapa juta ya di luar negeri. Tapi poin saya adalah gini. Kalau Anda bersimpati sama perjuangan PSI, ya saya sih harapkan orang bersimpati lah ya. Pertama-tama ya tolong sampaikan kepada keluarga, Amin, pasti. kepada teman-teman, kerabat segala macam. Karena tadi ya saya bukannya sedang membual ya, tapi menurut saya kalau tidak ada orang-orang baik masuk parlemen, Indonesia itu akan mengalami masalah besar. Korupsinya tuh udah sampai tahap yang menakutkan ya. Jadi harus dihentikan, dan yang bisa menghentikan adalah orang-orang baik. Saat ini saya mau bilang begini, bukannya nggak ada orang baik di parlemen itu, ada, tapi sistemnya tuh sudah sedemikian busuk sehingga kalau Anda orang baik, Anda masuk dari partai yang sebetulnya sudah menikmati kebusukan itu selama ini, Anda akan mengalami kesulitan. Nah, untungnya dari PSI yang adalah sebuah partai baru adalah kita, dan kebanyakan anak muda kan, ini anak-anak muda yang masih bersih, jernih pikirannya untuk membereskan Indonesia. Jadi salah satu yang Anda harus tahu, di PSI itu kita sama sekali nggak harus bayar ke PSI untuk bisa jadi anggota. Ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya mahar tuh nggak ada. Anda tinggal tanya sama partai lain, mereka minta uang nggak? Ya. Ya, jawabannya adalah minta, terutama buat orang yang baru mencalonkan diri. Nah, kayak sekarang ada kasus 8 triliun korupsi di BTS Kominfo. Itu yang memang yang selama ini jadi pusat perhatian kita hanyalah Joni Platenya kan, dengan Nasdemnya. Tapi saya ingin pastikan, gak mungkin korupsi 8 triliun itu terjadi tanpa melibatkan orang-orang DPR. Karena orang DPR itu berkewajiban mengawasi proyek-proyek pemerintah. Nah, sekarang sudah mulai kebuka nih. Ya, misalnya saja salah satu yang sudah dipanggil adalah Menteri Pemuda dan Olahraga. Ya, Dito ya. Dito. Anak muda yang semuanya kita harapkan. Ya muda. Saya nggak bilang bahwa dia pasti korup, tapi dia udah mulai diperiksa. Salah satu perusahaan yang dituduh terlibat adalah perusahaan yang dimiliki oleh Happy, yang adalah suaminya Puan Maharani. Dan kalau kita bicara tentang Komisi 1 di DPR yang mengawasi proyek-proyek Kominfo, itu orang-orang di dalam itu ada, jangan kaget ya, dan saya tidak menuduh, saya cuma bilang komisi itu ada orang-orang seperti Puan Maharani, ada orang-orang seperti Fadlizon, ada orang-orang seperti Muhaimin Iskandar, ada orang-orang seperti Mutia Hafid ya yang dari Golkar. Jadi di semua partai itu ada orang-orangnya ya. Saya nggak bilang bahwa mereka itu pasti bersalah, tapi menurut saya mereka turut bertanggung jawab kalau sampai korupsi 8 triliun bisa terjadi selama 2 tahun. Nah, karena itu saya senang kalau masyarakat mau, tadi saya katakan, Galarua itu contoh yang paling bagus bagaimana masyarakat mengorganisir diri ya untuk melawan kejahatan-kejahatan semacam ini. Nah, manfaatkanlah PSI. Karena kalau kita selalu berada hanya di luar sistem, ya, Anda susah untuk mengubah keadaan. Ya, saya merasa saya tinggalkan posisi saya sebagai dosen UI. Ya, saya ya udahlah, lepaslah, saya pensiun dari situ, saya masuk ke PSI dan
dan berharap bisa masuk PSI agar bisa mengubah Indonesia dari Amin. parlemen. Yes. Ya. Dan saya sih percaya, masa sih Tuhan tidak meridhoi kita. Amin. Kalau kita mulai dengan minta tolong pada Tuhan, kayak doa yang tadi disampaikan, dan kemudian kita bekerja secara sungguh-sungguh. Tapi pekerjaan memang masih sangat panjang. Pertama-tama untuk bisa lolos ke DPR itu saya misalnya butuh suara tadi berapa? 100.000 suara. Iya. Kok sedikit? Kalau Bang Adi pasti dapat. Cuman Iya. kalau nggak ada presiden kalau nggak ada Nah, ya. presiden Nah, itu pertama. Jadi Iya. mudah-mudahan ya taruhlah saya optimis sama dengan Ibu ya. Masa sih nggak dapat 100? Iya, 100.000 sedikit. Iya, iya. Saya upayakan ya. Tolong dibantu makanya. Ya. Ya. Tapi taruhlah saya nggak 100.000 Bu, bahkan 200.000. Iya. Tapi kalau partai saya itu tidak bisa melewati yang namanya parliamentary threshold yang jumlahnya 4% dari keseluruhan suara, suara saya mau 300.000 kayak mau 400.000 nggak ada artinya. Jadi PSI-nya harus mencapai sekitar 6 juta suara. Ya, kan ini seluruh Indonesia nih pemilihan. Jadi suara itu akan dikumpulkan. Dapat nggak ini 6 juta? Ya gitu kira-kira. Nah, jadi kalau Anda nggak di Jakarta Selatan, kayak Ibu yang tadi kan, Ibu di Jakarta Selatan tadi kan, udah ceritanya udah janji nih Kak, kalau saya buat PSI gitu ya. Sorong. Dan Jakarta Selatan. Dan tolong pilih, ini saran ini, pilihnya tuh dari DPR, DPRD, DPRD, gitu ya, semua. Sebisa mungkin sih udah milih orang, Ya. tapi milih gambar partai pun sudah oke. Demi mengejar yang 6 juta itu, ya. Karena kalau 6 jutanya nggak dapat, artinya parliamentary threshold nggak dapat, nggak ada gunanya suara saya. Saya tetap akan kalah. Dan PSI itu dibenci oleh partai-partai lain. Dengan satu dan lain hal, mereka berusaha agar PSI nggak lolos. Dengan menggunakan segala macam cara, dari yang bersih sampai yang kotor. Jadi saya butuh sekali dukungan dari masyarakat. Kalau perlu, kalau bisa mau bercapek-capek, tolong jagain Iya. TPS. Bikin catatan tentang berapa jumlah suara kita di sana. Yang lain. Jadi kalau ada ternyata pas Anda cek, kok beda sama catatan Anda? Kan nanti kan transparan tuh. Semua akan ada dilaporkan kan oleh KPU. Di Jakarta Selatan gini, Jakarta TPS berapa di Jakarta Selatan sekian kalau angkanya. Nah, kalau Anda punya juga bukti yang menunjukkan bahwa nggak sama gitu ya, Anda bisa laporan. Nah, itu perlu dilakukan kawan-kawan semua. Kalau memang Anda merasa bahwa memperjuangkan PSI itu adalah sesuatu yang sesuai lah sama hati nurani Anda, ya. Karena betul kalau kita hanya akhirnya memilih diam saja, memilih tidak melakukan apa-apa, ya jangan salahkan kalau akhirnya ya Indonesianya menjadi semakin buruk, semakin korup, semakin radikal, semakin jangan. Kita nggak bisa nanti belakangan mengeluh kenapa begini ya keadaannya, dan terus pada saat itu Anda menganggap bahwa coba PSI yang lolos ke parlemen. Kami dari PSI berjanji, ya. Kita nggak main duit, kita nggak korup, kita transparan, kita laporkan apa yang terjadi. Kalau di dalam DPR terjadi transaksi uang-uang haram gitu ya, ya bayangkan misalnya untuk membuat sebuah undang-undang itu nilainya bisa, setiap orang bisa dapat ke kocek kantongnya bisa masuk berapa miliar rupiah. Itu dalam rangka membela kepentingan orang yang bayar kan. Ada banyak sekali lah bentuk korupsi. Nanti pas di kampanye saya akan jelaskan berbagai modus operasi korupsi di DPR, sehingga sekarang memang sudah dinyatakan bahwa dari semua lembaga yang ada di Indonesia yang paling korup itu adalah DPR bersama partai politik. Itu yang paling rendah. Yang nomor 1 tuh TNI, Polri, TNI itu paling dipercaya. Ya karena ya kan memang TNI sekarang udah diikat tangannya, nggak bisa melakukan apa-apa lagi kan. Kedua yang dipercaya adalah presiden kita Jokowi.
Baru ketiga nanti yang lain-lain KPK bla bla. Pak, iya, ya kita nggak tahu lah ya. Tapi saya cuman hasil surveinya bilang bahwa orang masih percaya sama KPK ya. Tapi yang Pak, kalau Anda bilang KPK udah busuk, apalagi DPR? Lebih busuk. DPR itu kayak dari ujung ke ujung gitu ya. Kan anggotanya ada 500 orang. Dan Anda harus ingat yang milih mereka duduk di sana itu Anda, kita. Ya. Kan kalau KPK kita nggak ikut-ikutan kan? Ya. Jadi kalau salah kita cuma paling bilang gimana sih pemilihannya? Kalau DPR Anda lihat kemarin itu ada rapat paripurna dari 500-an anggota DPR yang hadir di rapat tersebut 45 orang. Ya ampun. 10 500-an ya, bukan 500 ya. Kayak 550 lah. 550. Yang datang tuh cuma 45 orang. 9%. Sejak dulu Pak Adi. 10% kan? Nah jadi kenapa? Karena mereka udah menganggap bahwa dia udah selesai masa jabatannya. Dia membayangkan sekarang tuh udah selesai pemilu kan tahun depan. Masih tahun depan Mbak. Masih bulan Oktober ganti anggota DPR. Sekarang baru bulan Juni kan kemarin. Jadi dari Juni sampai Oktober mereka udah merasa duduk-duduk aja udah. Mending reses. Ini bukan masa reses, ini masa rapat yang datang 45 orang. Nah, jadi Anda ngerti lah kenapa korupsinya itu 8 triliun Menkominfo itu. Karena nggak ada yang mengawasi. Sekarang pertanyaan saya pada Anda, kenapa DPR tidak mengawasi? Karena sudah dapat, kan gitu. Kesimpulannya sederhana kan Pak? Ya, kalau nah kami di PSI sudah berjanji, nggak ada ya cerita-cerita harus rapat nggak pada datang. Begitu melihat ada anggaran, ingat nggak di Jakarta itu PSI lah yang membongkar Kaibon 80 miliar. Jadi kalau nggak ada orang PSI yang bilang itu lolos tuh, kita nggak tahu. Itu karena ada anak-anak PSI yang kata orang memang kurang ajar, angkat tangan di rapat. Ini apa nih maksudnya? 80 miliar kok Kaibon. Itu anggota PSI yang melakukannya. Itu anak gereja, masih 20 William dan Anthony, dua kan, Anthony Reza sama William. Itu sampai ditarik kerahnya oleh anggota DPR yang lain. Maksud kamu apa? Anak baru bikin susah kita segala macam. Formula E siapa yang ngomong? Hanya PSI. Belakangan ya maaf PDIP ikut-ikut. Tapi berhasil nggak? Enggak, karena cuma berdua. Partai lain dijamu oleh Anies Baswedan, makan malam sama-sama, dan nggak ada kemudian suaranya. Ini sekarang saya tanya, kasus 8 triliun Menkominfo, Anda dengar nggak ada satu partai yang mempersoalkan itu? Iya, yang lain nggak ada. Maksud saya, ini mega korupsi 8 triliun, dan Anda kok bisa diem ya? Sebagai DPR, sebagai wakil kita. Iya. Satu-satu yang mempersoalkan lagi-lagi cuma PSI. Ketika Anda tahu nggak ada undang-undang perampasan aset? Ya kan? RU baru. Ya kan? Ditolak. Belum ditolak. Cuma Digantung. Digantung. Nah, siapa yang angkat itu? PSI. Nah, ingat nggak kasus? Saya minta maaf nih kalau saya menyebut nama partai ya. Sebut saja Pak. Ketika ada rapat dengar pendapat dengan Mahfud MD, Mahfud MD kan menyebut kan, tolonglah DPR disahkan dong RUU perampasan aset. Kan dia bilang begitu kan? Nah, ada seorang anggota DPR yang saya boleh sebut nama partainya. Pacul. Sebut aja, sebut. Sini. Namanya Bambang Pacul dari DPR PDIP. Itu Bambang Pacul bilang, wah Pak Mahfud kalau minta itu disahkan salah, jangan sama kami di sini. Ini anggota komisi loh, anggota DPR loh, bukan sama kami dong. Tanyanya sama ibu. Siapa lagi yang ketuanya ibu? Ini Korea ini juga pasti akan nanya. Iya, ini Korea. Saya nggak ngerti. Apa? Nggak mungkin Gondoruo yang Nah, iya kan nggak mungkin Gondoruo. Tapi bisa dipastikan di sini PSI semua.
Tapi memang belum cukup, saya minta maaf. Harus yang di sini dan teman-teman dan keluarga di mana-mana tolong. Ya. Dan saya hanya bisa berjanji pada Anda, percaya deh, saya lolos, saya akan mengabdikan ini buat Anda semua. Amin. Ya. Jadi Anda catat ini, tanggal ini. Kalau Anda lihat nanti saya itu maling, saya itu kayak Bambang Pacul kelakuannya, Anda tinggal bilang angkat di medsos Andi Armando munafik penipu pada tanggal 1 Juli. 2023 dia berbicara di depan saya dan akan mengabdikan Tangkap. Andi Armando. Betul. Kita ke DPR. Duduk ke DPR. Ini DPR. Tapi kan dia juga lolos. Ada temannya dong. Kalau di PSI itu ada perintah mahar dan perintah korupsi tidak setelah jadi pejabat. Tadi yang saya bilang, Anda mau masuk partai lain, ada diminta kan? Diminta. Yang Anda dengar nggak baru-baru ini ada anggota Nasdem yang sampai membuka jaketnya Indramayu. Dia diminta berapa? 3,2. Untuk bisa menjadi caleg, untuk bisa menjadi caleg nomor 1, caleg loh, belum tentu lolos loh. DPD. Iya. Si Nasdemnya minta 3,2 miliar. Itu apa namanya? Artinya kalau dia lolos jadi anggota DPR, dia kan harus bayar 3,2 itu dulu. Dia pasti pinjem, mungkin ya. Pinjem kemana pas kesana. PSI itu ya tanyalah yang sudah mendaftar ke PSI, pernah ada permintaan nggak? Ini saksinya ketemu Grace Natali tidak ada sama Tidak sekali. ada. Hidup PSI. Oh ya. Tidak. Grace Natali bilang tidak ada mahar. Tidak ada mahar, tidak ada tuh permintaan, bahkan gini. Kalau PSI itu kan ada yang namanya kunker ya. Kunjungan kerja itu sumber pemasukan anggota DPR. Ya. Kenapa? Ini terjadi di kasus si Anthony Wenza. Anthony Wenza itu lagi-lagi saya ulang, dia pelayan gereja yang muda gitu ya. Kan semua menjadi sangat harus bekerja sesuai dengan aturan gitu kan. Nah begitu dia masuk ke DPRD Jakarta, dia diajak kunker oleh apa sih komisinya kalau nggak salah ya. Kita akan ke Bali. Kunker tuh kunjungan kerja. Ya. Ke Bali. Ngapain ke Bali? Ya, terus kata si kepala komisi, nantilah kita bicarakan di sana. Jadi bukan dari berangkat ada rapat gitu kita akan ke Bali ngapain gitu ya. Ini enggak. Ikutlah dia berangkat ya. Berangkat ke sana semua dijamin dapat hotel, dapat penginapan terbaik, maskap. Saya lupa mungkin bisnis kelas kali ya pesawatnya. Sampai di sana, begitu sampai di mana di Bali, malam pertama tuh konsolidasi. Terus si ketua komisi itu bilang, kita di sini harus kompak ya. Kita sekeluarga, kita berkeluarga. Kita sisterhood, brotherhood. Kita nggak boleh lagi terpisah-pisah. Dan ditekankan, dan jangan ada yang berkhianat ya. Si Anthony kan bilang berkhianat tuh apa gitu. Besoknya datang ke Bali, ke DPRD Bali. Ternyata kan maunya ketemu dengan rekanan komisi di Bali dong. Ternyata diketahui semua anggota DPRD Bali juga sedang tidak di tempat. Kenapa? Kunker. Kunker ke Jakarta. Nggak tahu mana. Jakarta ke Bali, Balinya pergi. Kosong jadi anggotanya. Yang menemui staf ahli. Kata staf ahlinya begini, Pak, setelah dijelaskan maksud kunjungan, sedang berusaha melakukan perbandingan tentang pajak. Kan buat kita ngapain orang Jakarta belajar tentang pajak? Bali, bukan orang Bali belajar ke Jakarta ya? Oke. Tapi ternyata kata si staf ahli itu, gini Pak, Bapak kalau mau bicara tentang pajak bukan dengan komisi kita, itu adanya di komisi yang lain. Jadi salah. Jadi sejak awal tujuan sudah salah. Dan nggak apa-apa orang Jakarta itu. Oh ya nggak jadi, nanti kita datang lagi. Pulang terus makan lagi, minum pulang pada hari ketiga.
Dan setiap hari, kata Antoni, saya dapat 4 juta rupiah sebagai biaya perjalanan. 4 juta kali 3, 12 juta. Nah, kata Antoni, percaya atau enggak, sepanjang 1 bulan itu kunkernya DPRD itu 4 kali. Kali 4. Kali 4, 8 juta. 48 juta. Dan Anda lihat, 1 kali kunjungan 3 hari. Jadi 3 kali 4, 12 hari itu adanya di daerah. Tambah Sabtu Minggu, Anda tinggal hitung berapa mereka ada di Jakarta, berapa lama mereka ada di Jakarta. Jadi Anda udah capek-capek nih, wah milih orang sebagai wakil rakyat, serang keluar duit triliunan rupiah negara itu. Hasilnya orang yang kayak begitu tuh. Sorry. Marah nggak Anda? Nah, dalam hal ini sudah jelas tuh instruksinya PSI. Kunker boleh, tapi harus jelas mau ngapain. Demi rakyat. Ya, Untuk rakyat. untuk rakyat. Nggak boleh tuh jalan-jalan nggak tahu tuh mau ngapain. Dan kita tuh harus melakukan laporan. Anda percaya atau tidak, anggota DPR yang kita pilih itu kalau bikin perjalanan kunjungan dinas, studi banding dan seterusnya, dan semakin ke luar negeri semakin mahal, Pak. Itu harus dengan pesawat. Belum Eropa semakin jauh semakin mahal kan? Itu nggak perlu ada laporan pertanggungjawaban. Dan dananya itu sistemnya lamsam tuh dikasih gelondongan. Misalnya 30 juta, 30 juta. Nggak berangkat juga bisa. Iya, bisa nggak berangkat bahkan, atau berangkat tapi perjalanan tempat lain, atau perjalanan 1 minggu, dia 30 hari udah pulang. Memang nggak ada kewajiban untuk laporan pertanggungjawaban. Sekretariat itu nggak peduli, yang penting Anda sudah ikut tanda tangan menerima anggaran, bla bla, sudah. Kalau PSI nggak bisa begitu. Kalau Anda melakukan harus ada laporan pertanggungjawaban apa yang dicapai ya, gitu loh. Nah, kita tuh nanti harus menjadi orang-orang yang tidak populer, Pak, kalau kita lolos. Karena kita harus mengajarkan ke semua orang bahwa cara menjadi anggota DPR yang benar itu seperti ini. Dan kita harus menyampaikan kepada publik. Ya. Bayangin loh nanti Anda selama 5 tahun itu Anda nggak ditegur sama orang-orang lain. Anda datang tuh ke DPR atau DPRD. Iya, dimusuhin, diasemin. Sambil kita lewat dasar munafik kayak gitu lah. Yang munafik siapa yang dituduh? Yang munafik siapa? Yang disebut munafik siapa? Dasar pengkhianat kayak gitu loh. Maling teriak maling. Kita harus mulai dari tapi siap-siap, Pak, menjadi anggota DPR itu sudah cukup uangnya, lebih dari cukup. Makanya saya menyarankan, saya sudah menjanjikan kalau kita dapat gaji dari DPR yang dengan penghasilan yang besar itu, kita harus berbagi sama konstituen kita, sama orang yang kita sudah mendukung kita untuk lolos masuk DPR. Ya jangan makan sendirian, dan itu bukan dalam arti bagi-bagi ya. Tapi apa kegiatan yang ya gitu kan? Wah kalau bagi-bagi ya sama aja kan? Ya. Dan jangan salah, pasti nanti nih kalau sekarang aja ketika saya sudah mencalonkan diri jadi anggota DPR, ada aja tuh orang yang datang ke saya. Bagi-bagi ntar ya. Maksudnya apa bagi-bagi? Bagi-bagi proyek, bagi-bagi kue, Jadi memang bangsa ini sudah dibuat cara berpikirnya itu seolah-olah yang menjadi anggota DPR itu kan orang selamat ya. Dalam bayangan orang ketika dikasih selamat Anda, wah ini bapak ini kaya nih nanti nih. Kenapa nggak dilihat bahwa orang menjadi anggota DPR itu untuk mengabdi buat rakyat? Kalau kita terus-menerus, saya berada di luar sistem selama berpuluh tahun kan. Saya aktivis, saya LSM, saya dosen, saya macam-macam lah, demonstran dulu. Ya itu yang apa gunanya saya sudah berjuang itu, akhirnya saya jadi anggota DPR, terus saya maling. Gajinya besar jadi anggota DPR itu. Dan itu pun belum cukup mereka itu. Ya itu contohnya korupsi 8 triliun. Kenapa sih nggak hidup dengan uang halal gitu Pak ya?
kenapa nggak ada di rasa takut bahwa kita tuh selalu ada yang mengawasi gitu loh. Itu. Jadi tolong dukung kami kembali ke permintaan tadi. Tapi juga ingatkan kami, jaga kami, dan jangan lupa ya rame-rame gitu loh. Ini harus menjadi sebuah gerakan bersama. Kemarin dengan rekan Galaruang Jawa Timur pesan ke saya, kok sampaikan ke PSI, walaupun kami di sini tidak ada yang calonkan, tapi kan ada mungkin pengurus PSI, tolonglah dikonfirmasi ke siapa untuk nanti itu di yang jago-jago yang di Jawa Timur, tolong yang mencalonkan dari Jawa Timur juga. Ada teman yang di Jawa Timur itu dia bekerja sebagai pengurus asosiasi para usahawan. Dia minta khususnya pengurus Jawa Timur dan atau calon-calon gereja. Oke. Nah itu memang kita sebagai partai kecil komunikasinya masih tidak terlalu baik ya. Saya minta maaf tuh. Saya akui. Saya bukan pengurus PSI ya. WA Pak. Apa? WA. WA ya banyak sekali kan. Ya paling kan nanti ada yang bukain HP-an, ada yang bukain semua. Nah jadi poin saya adalah memang beritahu. Misalnya Anda udah punya kontak saya nih, Anda bisa aja bilang ke saya, ini ada teman kayak kemarin pernah ada kasus di Papua, mereka nggak tahu caranya mengontak kantor pusat DPP, mereka kontak saya. Terus saya cuma tinggal menyampaikan ke pusat, bilang ini ada pertanyaan nih dari Papua nih, tolong bantu. Gitu. Jadi sekarang Anda bisa, kalau ada pertanyaan yang ingin diajukan ke saya bisa, ya, karena Anda yang Anda kenal cuma saya, atau ke Anda kali Anda kontak saya gitu, kayak gitu-gitu aja. Memang cara komunikasi kita kayaknya belum terlalu baik. Apapun pertanyaan, apakah calon nama-namanya, apakah kayak tadi siapa yang bilang, Anda tahu Grace Natali kan? Ya kan, Grace Natali kan populer. Jadi misalnya ada daerah yang kepengen sekali didatangi oleh Grace, ya silakan dia bilang, kalau dia punya waktu dia akan datang. Atau Anda kepengennya saya yang datang, ketemu dengan teman-teman di taruhlah Jawa Timur, ya bisa aja. Undang aja dan saya komunikasi dengan yang bersangkutan. Ya, karena Ada yang nggak kenal Bang Ade? Oh iya. Gila. Jadi Bang Ade ini termasuk tokoh juga yang populer gitu loh. Jadi Nah, undang ini aja. Anda tanya begitu terus kalau yang nggak kenal langsung diem kan? Saya nggak tahu.